warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Rahmi Mulia, mahasiswa PPG LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan nomor NIM 212500857. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan mengambil video praktek pembelajaran pada kelas 5 di UPT SDN 08 Pasar Suranti, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan dengan materi zakat fitrah. Demikianlah perkenalan dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu Dewan Penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, Rat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Membaca surat Al-Asri.
Ah, alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya, Tok. Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Hai. Hmm? Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Payah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah. Hukumnya wajib, Tok. Hah? Terus aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Ya habis. Pak, nambah satu, Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Tok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Makan lagi ah. Dok, makan bakso kok sendirian saja? Kenapa Anto tidak diajak makan? Ini Anto sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begitu. Nih Samil, aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah hukum Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu syaratnya wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi Tok, Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Sesuai video yang tadi, pernahkah kalian berbagi? Pernah. Siapa yang bisa menjawab mengapa kita perlu berbagi dengan orang yang membutuhkan? Ya, silakan Hikmah. Karena menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa kasih sayang. Karena bisa menumbuhkan
membagikan tetangga kita yang lagi membutuhkan. Kenapa zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam? Silakan, Olin. Zakat dalam rukun Islam itu bisa menumbuhkan rasa ketaatan kita kepada Allah. Kemudian apa lagi? Kenapa zakat dalam rukun Islam? Ya, silakan Fikro. Membersihkan harta dan jiwa dan sifat fikir. Nah, bisa membersihkan harta dan jiwa dari sifat fikir. Jadi, Ananda telah menyebutkan bahwa Ananda pernah berbagi. Dalam Islam, berbagi juga menjadi amal soleh yang mendatangkan pahala dari Allah kepada orang yang membutuhkan, seperti membantu meringankan tadi beban sesama, kemudian menumbuhkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Zakat bukan hanya kewajiban sosial, tapi juga ibadah yang memiliki nilai spiritual dan kemanusiaan. Kemudian zakat menjadi salah satu rukun Islam karena zakat bisa membantu orang yang membutuhkan dan juga bisa membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat fikir, sehingga kita harus perlu mempelajarinya dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, peserta didik memahami pengertian dan dalil tentang zakat fitrah. Kemudian peserta didik memahami ketentuan pelaksanaan zakat fitrah. Nah, itulah tujuan yang kita pelajari hari ini. Kita mempelajari zakat fitrah dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Dan kita akan mempelajari cakupan materi zakat fitrah secara luas. Ini ada video tentang materi zakat fitrah. Silakan anak ibu simak. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Wujudnya adalah bahan pokok untuk menyucikan diri. Zakat fitrah dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tujuan dari zakat fitrah yang pertama adalah membersihkan diri dari segala dosa. Yang kedua adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Adapun bentuk dan besarnya zakat fitrah yaitu zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari seperti beras. Setiap jiwa mengeluarkan sebesar 1 syak atau 3,1 liter beras atau juga 2,5 kg beras. Sedangkan hukum zakat fitrah yaitu hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim. Dasar hukumnya zakat fitrah sesuai dengan firman Allah yaitu surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan atau setelah lahir sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah orang yang berada dalam tanggungannya, seperti suami, istri, anak, atau orang tua. Untuk selanjutnya, ada dia waktu zakat fitrah nih anak-anak. Apa ya waktu untuk zakat fitrah? Ini ada beberapa macam hukumnya. Yang pertama adalah waktu mubah atau boleh, yaitu pada tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu pada bulan suci Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu afdol atau lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh sampai tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri.
Yang keempat adalah waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal tetapi sebelum terbenam matahari. Dan yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 ya anak-anak. Apa saja ya itu? Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan serta tidak ada orang yang menanggung kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang mempunyai harta namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengurusi zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bermasuk Islam. Yang kelima, budak atau hamba sahaya. Yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang berhutang untuk tujuan yang baik. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang untuk kepentingan di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, yaitu ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan untuk tujuan yang baik. Niat zakat fitrah yaitu nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fadlillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya fardu karena Allah Ta'ala. Untuk selanjutnya ada tata cara memberikan zakat fitrah. Yang pertama, memilih makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari. Yang kedua, takarannya sesuai dengan ketentuannya, yaitu 2,5 kg beras. Yang ketiga adalah berdoa dan mengucapkan niat untuk zakat fitrah. Dan yang keempat, menyerahkan kepada panitia zakat atau langsung kepada orang yang berhaknya. Nah, setelah menyimak video pembelajaran tadi, apa itu zakat fitrah? Silakan Zahra. Ya, betul, zakat yang wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Baik itu perempuan, laki-laki, kaya, miskin, anak kecil, wajib mengeluarkan zakat. Sebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Silakan ini. Nah, fakir. Yang pertama ada fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam yang ketujuh yang kedelapan berarti ada 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, bagaimana akibat kalau kita tidak mengeluarkan zakat? Berdosa. Kenapa berdosa? Karena zakat itu adalah hukumnya tadi wajib dikeluarkan bagi setiap muslim. Apalagi akibatnya kita tidak mengeluarkan zakat? Amora. Nah, pahala puasanya itu berkurang. Kemudian apa lagi akibatnya?
mendiskusikannya. Silakan perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya ke depan. Perhatikan semuanya untuk cara mengerjakan LKPD-nya. Untuk kelompok 1, silakan kerjakan nomor 1 dan nomor 6. Untuk kelompok 2, nomor 2 dan nomor 3. Kelompok 3, nomor 4 dan nomor 5. Untuk kelompok 4, nomor 6 dan nomor 4. Silakan Anak Ibu kerjakan. Sudah siapkan semuanya? Silakan Anak Ibu presentasikan ke depan yang telah didiskusikan tadi. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil berdiskusi kami. Pengertian zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Tidak mengeluarkan zakat fitrah. 1. Dimintai bertanggung jawabnya di akhirat. 2. Menegak. 3. Puasa Ramadan menjadi kurang sempurna. Demikianlah hasil berkumpul dari Kelompok 2. kami dari kelompok 2 akan menentukan hasil diskusi kami. Kalian perintah sama kita. Surah Al-Hamzah ayat 14. Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, negara Islam. 2. Tidak pakai keperdataan. 3. Jelas dan Islam. 4. Kerja atau hamba ibadah. Demikian Silakan kelompok 3. kami dari kelompok 3 akan menunjukkan zakat fitrah. 1. Muzaki. 2. Mustahik. 3. Harta zakat. 4. Untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam daripada 30 Ramadan. Namun zakat fitrah wajib dikeluarkan selama bulan Ramadan. Demikian hasil diskusi kami. Silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menentukan hukum zakat fitrah. Yang pertama muzaki, 2 mustahik, 3 zakat, 4 niat. Akibat tidak mengeluarkan zakat fitrah akan dosa dan pahala bulan Ramadan tidak akan bebas. 3. Full puasa fitrah. Baiklah Anak Ibu semuanya, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai zakat fitrah. Nah, zakat fitrah tadi itu adalah kewajiban
dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras yang dikeluarkan sebanyak 2,8